Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita masuk ke bab 13 yaitu controlling access to files. Di bab 13 ini kita akan bahas materi 1. Basic Linux permission, 2. User group and order, 3. Chain ownership, 4. Chain permission, 5. Execute permission, 6. Review chmod, 7. chmod dengan number, 8. Count pada direktori part 1, dan yang terakhir yaitu chmod pada direktori part 2. 1. Basic Linux permission, yaitu ketika kalian memiliki permission read dan juga execute. Di sini saya akan memperlihatkan terlebih dahulu apa maksud dari ketiganya. Langsung saja kalian bisa buka terminalnya, kemudian ketikkan ls. Dan bisa kalian lihat di sini saya mempunyai file show.txt dan juga file test.txt. Di sini saya akan ketikkan ls-l di sini terdapat abjad ataupun huruf yang mana masing-masing memiliki arti. Misalkan regular file, dia tidak didahului oleh huruf D. Sedangkan directory, dia didahului oleh huruf D. Lalu apa maksud dari RWX ini? Jadi R di sini artinya itu read, yang berarti kita bisa melakukan read pada directory ini. Lalu W itu write dan X yaitu execute. Apa maksud dari read, write, dan juga execute? Bisa kalian lihat pada gambar di sini. Jadi ketika kalian memiliki akses read pada suatu file, berarti kalian bisa membuka file tersebut. Dan jika kalian memiliki akses read pada direktori, berarti kalian bisa list direktori tersebut atau melihat isi dari direktori atau ls ya. Selanjutnya, jika kalian memiliki permission read pada suatu file, berarti kalian bisa memodifikasi file tersebut. Jadi kalian bisa menambahkan ataupun mengubah isi file tersebut. Dan jika kalian memiliki akses write pada direktori, berarti kalian bisa melakukan penambahan direktori atau menghapus direktori tersebut. Kemudian jika kalian memiliki akses execute pada suatu file, itu artinya kalian bisa merunning atau menjalankan sebuah file. Dan jika kalian memiliki akses execute pada directory, artinya kalian bisa masuk atau cd ke dalam directory. 2. User group and order. Langsung saja kalian bisa buka terminalnya, kemudian ketikkan ls-l. Oke, jadi di sini terdapat abjad seperti drwxr dan juga terdapat nama, tanggal, serta keterangan file atau direktori. Jadi di sini setiap file atau direktori terdapat detail seperti ini. Di sini saya akan menjelaskan detail-detailnya terlebih dahulu. Contoh di sini pada desktop terdapat nama Vanita. Ini maksudnya adalah user, jadi direktori desktop merupakan milik user Vanita. Lalu sebelahnya ini merupakan grup. Jadi direktori desktop ini milik grup Vanita, jadi siapa saja yang terdapat pada user Vanita ini akan mendapatkan permission yang sama. Jadi misal ada user baru, contoh user text 2 ataupun teks 3, maka dia akan masuk ke dalam grup Vanita, nantinya dia akan mendapatkan permission yang sama dengan grup Vanita. Lalu apa maksud dari huruf-huruf yang ada di depan ini? Jadi di sini terdapat 3 bagian. Yang pertama ada RWX, ini menandakan permission untuk user. Lalu yang kedua ada minxr, ini menandakan permission untuk grup. Lalu yang ketiga yaitu minx.
Jadi dia merupakan permission untuk order. Apa itu order? Order adalah user yang bukan user ataupun grup vanita, jadi siapa saja dia akan mendapatkan permission min X, dan ketiga bagian tersebut dapat kita ubah semua pada video selanjutnya. 3. Change ownership. Oke, di video kali ini saya akan mencoba mengganti hak kepemilikan pada suatu file. Ketikkan ls. Di sini saya memiliki dua file, yaitu show.txt dan text.txt. Yang mana jika saya lihat detailnya, lsl, maka kedua file tersebut hak kepemilikannya adalah milik user vanita atau user yang saya gunakan sekarang. Di sini saya akan mencoba membuat file baru dengan nama ownership. Nah, karena saya sudah membuat file ownership, jadi kita saja ketikkan su, kemudian kita ketikkan sudo add user new owner. Sekarang user new owner sudah terbuat. Di sini saya akan masuk ke dalam directory home. Kita ketikkan cd titik lalu ls. Maka akan terdapat user baru, yaitu new owner. Saya akan coba masuk dulu ke user vanita lagi. Kita ketikkan cd vanita slash lalu ls min l. Di sini saya akan membuat file ownership.txt ini kepemilikannya berubah menjadi user dengan nama new owner. Caranya kita harus masuk dulu ke dalam user new owner. Kita ketikkan new owner. Oke, kita coba lihat pada home directory. Kita ketikkan cd lalu ls min l. Nah, bahwasannya user new owner ini berada di grup new owner dan juga merupakan user new owner, berarti dia terhitungnya order untuk mengakses file ownership. Jika kita masuk lagi ke dalam user root, kita ketikkan show, lalu masuk ke user vanita. Kemudian saya akan coba ketikkan nano ownership.txt. Lalu kita lalu kita enter. Maka izin ditolak. Saya exit saja. Caranya kita masuk ke dalam user root, kita ketikkan su. Sekarang akan kita coba lagi, kita ketikkan nano ownership.txt. Kita enter, lalu kita Ctrl X. Nah, sekarang sudah bisa ya teman-teman. Kita coba lihat dengan komen cat ownership.txt. Dan bisa kalian lihat di sini sudah muncul ya file yang saya buat tadi. Kita ketikkan ls min l. Bisa kalian lihat bahwasannya hanya kepemilikan user new owner saja yang bisa melakukan perubahan, dan untuk grup
dia hanya bisa melakukan read saja. Jadi siapa saja yang berada pada grup new owner atau order, dia hanya bisa melakukan permission read. Kita coba masuk ke dalam user Vanita atau user kalian, lalu kita coba untuk mengetik komen. Lalu kita komen. Nah, pastinya tidak bisa atau tidak dapat ditulis dan tidak mendapatkan akses. 4. Change permission. Sekarang kita akan belajar untuk mengganti permission pada suatu file. Langsung saja masuk ke terminal, kemudian ketikkan ls-l. Sebelumnya kita telah membuat file ownership. Ini berubah menjadi milik user new owner. Oke, langsung saja kita bahas. Misal di sini saya akan membuat file baru dengan nama permission.txt. Karena saya sudah membuat file permission.txt, nah di sini permission.txt ini milik user dan grup Vanita, dan user Vanita hanya bisa melakukan read dan write dan grup atau hanya bisa melakukan read saja. Nah, di sini pada file permission.txt di bagian grup itu dia bisa melakukan read. Jadi siapa saja yang berada pada grup Vanita dia bisa melakukan read. Caranya kita ketikkan perintah chmod plus w permission.txt. Lalu kita enter. Maksudnya adalah kita akan mengganti permission group ini ditambahkan permission read. Jadi nanti bukan strip lagi tetapi menjadi rws strip. Lalu enter, kemudian kita ls-l. Nah, sekarang dia sudah berubah menjadi rw-min. Jadi siapa saja yang berada di grup Vanita dia bisa melakukan read. Nah, di sini saya akan membuat user new owner masuk ke dalam grup Vanita sehingga user new owner bisa mengakses permission.txt. Kita masuk dulu ke dalam root. Lalu masuk ke home root dengan komen cd. Jadi di sini saya akan menambahkan user new owner masuk ke user Vanita sehingga nanti bisa mengakses permission.txt. Jadi perintah yang digunakan adalah sudo usermod min a g besar Vanita new owner. Lalu kita enter. Nama jadi new owner, kemudian saya akan mencoba masuk terlebih dahulu ke dalam user root. Kita ketikkan su. Sekarang saya akan coba ketikkan perintah nano permission.txt. Enter. Oke, jadi ini bisa ya. Lalu kita coba tulis angka 1, 2, 3. Lalu Ctrl X, Y, enter. Berarti sekarang kita menempatkan akses wait. Lalu bagaimana jika akses wait-nya saya hilangkan? Jadi saya akan masuk terlebih dahulu ke dalam user Vanita, kemudian ls
vanilla. Lalu kita ls min l. Saya akan coba menghilangkan read pada permission. Jadi user yang berada di grup Vanita, dia tidak akan mendapatkan akses read. Langsung saja kita ketikkan komen chmod g min w permission .txt. Kita enter. Kita ketikkan ls min l. Oke, bisa kalian lihat di sini sudah tidak ada read pada grup ya. Jadi hanya akses read saja. Kita coba tes pada user new owner. Kita ketikkan new owner. Lalu kita coba ketikkan perintah nano permission.txt. Maka dia akan muncul tidak dapat ditulis. Sekarang kita tidak bisa mengubah apapun karena new owner berada pada grup Vanita. Sedangkan pada grup Vanita itu tidak diizinkan untuk meng-wait pada permission. Di sini saya coba ketikkan coba 1. Kemudian Ctrl X, lalu Y, dan enter. Maka izin ditolak. Saya Ctrl X N. Kemudian kita ketikkan perintah ls min l. Dan bisa kalian lihat pada permission berada di grup, jadi tidak bisa read. 5. Execute permission. Jadi permission execute itu jika kita menggunakan pada file, berarti kita bisa merunning file tersebut. Dan jika permission execute pada directory, berarti kita bisa masuk ke dalam directory tersebut. Jadi misal ada user yang mendapatkan permission execute, artinya dia bisa melakukan running ke file dan bisa masuk ke dalam directory. Oke, buka terminal, kemudian ketikkan ls min l. Bisa kalian lihat di sini saya memiliki user Vanita dan juga user new owner. Dan pada defaultnya seluruh user itu dia tidak akan bisa melakukan execute ataupun write ke dalam user Vanita. Misal di sini saya masuk ke dalam user new owner, kita ketikkan new owner. Kemudian saya coba masuk ke dalam file Vanita. Ketikkan show. Di sini kita harus mengubah permissionnya, tambahkan permission execute dan juga read. Di sini kita ketikkan chmod g plus w plus x. Salah. Vanita slash. Jadi di sini kita menambahkan permission execute pada bagian grup di user Vanita. Lalu saya juga akan menambahkan other atau siapapun akan mendapatkan permission execute pada user Vanita dengan komen chmod o plus x Vanita slash. Kita enter. Kemudian saya juga akan menambahkan permission read pada add ataupun siapa saja. Di sini kita ketikkan perintah chmod o plus w Vanita slash. Kita enter, dan saya akan menambahkan permission read pada grup. Kita ketikkan komen chmod g plus w slash Vanita slash.
Kemudian kita coba lihat ls min l. Maka add dan juga group bisa melakukan read, write, dan juga execute. Jadi awalnya kita menggunakan user new owner itu tidak bisa masuk karena kita tidak mendapatkan permission execute. Di sini kita coba ketikkan su new owner, enter. Maka sekarang kita sudah bisa masuk. Kalau misalkan kalian memiliki permission execute pada directory, lalu bagaimana jika kita memiliki permission execute pada suatu file? Oke, di sini saya akan menghilangkan terlebih dahulu permission execute pada other dan group kita. Kita masuk dulu ke root, kita ketikkan su. Salah. Kemudian ketikkan komen chmod g min x vanita slash dan juga chmod o min x vanita slash. Kita enter. Jadi other dan group tidak akan mendapatkan permission execute. Kemudian kita ls min l, dan bisa kalian lihat di sini dia tidak akan mendapatkan permission execute di sini. Saya akan coba masuk dalam user vanita, kita ketikkan su vanita. Karena hanya user vanita saja yang memiliki permission execute. Lalu saya masuk ke user vanita, kita ketikkan cd vanita slash. Kemudian ls. Jadi misalkan execute pada file itu kita hanya bisa melakukannya pada file yang berbasis shell atau dengan akhiran min sh. Akhiran .sh. Jadi kita tidak bisa merunning file.txt. Di sini saya akan membuat file dengan nama c.sh. Kita ketikkan touch s c.sh. Nah, di sini saya akan membuat sebuah script pada file c.sh. Kita ketikkan nano c.sh. Di sini saya akan ketikkan echo hello world. Kemudian Ctrl X. Di sini saya akan masuk ke dalam user new owner. Kita ketikkan su new owner. Lalu di sini kita ketik titik slash c.sh. Oke, dan ini berhasil muncul ya hello world-nya. 6. Review chmod. Oke, jadi di sini saya akan mereview komen chmod yang telah kita gunakan pada video sebelumnya. Yang mana komen chmod ini digunakan untuk mengubah permission. Langsung saja kita masuk ke dalam root. Kita tekan su. Kemudian ls min l. Nah, jadi dengan perintah chmod kita dapat mengubah permission di video sebelumnya. Kita sempat mengubah definisi user group ataupun other. Jadi kalian harus ingat ya, kalau chmod u plus r itu berarti menambahkan read pada user. Di sini pada directory desktop itu user bisa melakukan read, write, dan juga execute. Dan grupnya hanya bisa melakukan execute dan juga read. Kemudian pada other di sini dia hanya bisa execute saja. Jadi kalau huruf U itu berarti user dan jika huruf G itu artinya group.
lalu huruf O itu order, dan misalkan kalian ingin mengurangi permission pada suatu directory, itu bisa menggunakan lambang minus. Jadi misalkan chmod g min x documents. Berarti di sini kita ingin menghilangkan permission execute pada grup. Jadi kalau misalkan huruf R artinya read, dan huruf W artinya wait, lalu X artinya execute. Dan jika ada lambang D di depan, itu menandakan bahwa dia adalah sebuah directory. 7. Chmod dengan number. Di sini saya akan membahas chmod dengan number, yang mana ini bisa memudahkan kita dalam memberikan permission. Saya ketikkan, kita masukkan sandi. Oke, saya akan menjelaskan definisinya terlebih dahulu. Jadi jika kita ingin memberikan permission execute, berarti angkanya itu 1. Misal to execute 1, enter. Jika wait angkanya itu 2, dan jika read itu angkanya 4. Lalu ls min l. Di sini karena saya sudah membuat touch number permission.txt, jadi di sini user hanya mendapatkan permission read dan juga wait saja. Kemudian group dan juga order hanya read saja. Di sini saya akan membuat user mendapatkan semua akses read dan juga execute. Lalu ada mendapatkan akses read dan write, maka komen yang digunakan adalah chmod 756, lalu nama filenya yaitu number permission.txt. Lalu apa sih maksud dari angka 756 ini? Jadi di sini angka yang pertama ini mendefinisikan permission untuk user, lalu yang angka kedua ini mendefinisikan untuk group, dan angka yang ketiga ini mendefinisikan untuk app. Jadi kenapa angka 7 itu? Karena saya ingin memberikan akses full pada number permission.txt. Jadi saya mengkalkulasikan seluruh dari angka yang ini. Lalu kenapa pada bagian group itu angkanya 5? Itu karena saya ingin memberikan permission read dan juga read saja. Karena jika menjumlahkan angka read dan juga wait itu hasilnya adalah 5, dan angka 6 pada other, karena saya akan memberikan permission read dan wait saja. Lalu saya ls min l. Dan di sini permissionnya sudah berubah ya. Lalu bagaimana jika kita ingin menghilangkan rwx pada user sehingga user hanya bisa melakukan rw saja? Caranya kita ketikkan perintah seperti tadi, tapi angka yang paling pertama pada bagian user kita ubah jika kita ingin memberikan need dan juga saja, maka kita jumlahkan angka read dan juga wr yaitu 6. Jadi kita ketikkan komen
Cihemut 656 nomor perhentian.txt. Lalu kita coba cek ls min l. Maka permissionnya sudah berubah ya. 8. Count pada direktori part 1. Pada materi ini saya akan membahas count pada direktori. Saya coba ls. Jadi di sini saya sudah mempunyai direktori 1, yaitu dir 1. Dan jika saya ls dir 1, maka dia tidak akan menampilkan apapun ataupun kosong. Lalu saya akan masuk ke dalam dir 1, kita ketikkan cd dir 1/. Kemudian saya akan membuat direktori baru dengan mkdir, kita ketikkan komen mkdir dir 2. Kemudian saya akan masuk ke dalam dir 2 dan akan membuat direktori dir 3 dengan menggunakan absolute path. Kita ketikkan komen mkdir dir 2/dir 3. Lalu kita ketikkan ls dir 2. Maka dia akan muncul dir 3-nya. Lalu kita ketikkan cd titik. Kemudian ls min l. Maka di sini hak kepemilikannya dir 1 itu masih menjadi milik Vanita. Di sini saya akan mengubah hak kepemilikannya menjadi user new owner. Caranya kita masuk dulu ke dalam user root. Lalu masuk ke home directory-nya root, lalu ls. Maka terdapat new owner. Selanjutnya masukkan perintah count new owner (2) new owner dir 1. Lalu saya coba cek dengan ls min l. Maka di sini hak kepemilikannya sudah berubah menjadi user new owner. Kemudian kita masuk ke dir 1, kita ketikkan cd dir 1/. Lalu ls min l. Jadi di sini terdapat dir 2 yang user dan grupnya masih menjadi milik user Vanita. Di sini saya akan mengubah hak kepemilikannya menjadi new owner. Nah, agar lebih mudah untuk mengubahnya, ini isi dari dir A. Dir 1 itu kita ubah dulu kepemilikan new owner seperti di awal, yaitu user dan grupnya itu milik Vanita. Kita ketikkan cd, kemudian count Vanita (2) Vanita dir 1. Kemudian ls min l. Maka di sini hak kepemilikannya sudah berubah menjadi milik user Vanita. Selanjutnya kita masukkan komen count min r besar new owner (2) new owner dir 1/. Lalu ls min l.
Maka bisa kalian lihat di sini sudah berubah menjadi user new owner. Kemudian kita masuk ke dir 1, kita ketikkan cd dir1 / lalu ls min l. Maka di sini dir 2-nya sudah menjadi milik user new owner. Kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu chmod pada directory part 2. Sekarang kita akan mencoba mengubah directory pada permission. Nah, di sini saya akan membuat directory dengan perintah mkdir chmod test. Lalu kita ls. Dan ketika saya ls min l, maka dia sudah ada ya, dan di sini hak kepemilikannya adalah milik user Vanita. Dan kita akan mencoba menghilangkan permission execute pada user. Jadi kita akan menambahkan permission read pada group, begitu juga pada other. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam user root. Untuk menghapus permission execute pada user, di sini kita bisa menggunakan chmod u min x chmod test / kemudian saya akan menambahkan wait pada grup dengan menggunakan chmod g plus x chmod test / begitu juga dengan other chmod o plus w chmod test / ls min l. Maka di sini dia akan langsung berubah permissionnya.